Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, DPR akhirnya menyerahkan draft Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo. Draft final Undang-Undang Cipta Kerja diserahkan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar melalui Sekretariat Negara di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu siang tadi. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, pada Rabu siang mengirimkan draft final rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 812 halaman kepada Presiden Joko Widodo. Indra mengatakan, draft final RUU Cipta Kerja akan diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Saat ini saya akan menuju ke Seknek untuk mengantarkan agak tinggi nih Pak. Tahan. Ini RUU Cipta Kerja. Sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, draft final RUU Cipta Kerja tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dan diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, dan Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Aktas, pada Selasa 13 Oktober 2020, angkat bicara terkait simpang siur yang terjadi mengenai jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya. Aziz Syamsuddin menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja yang resmi hanya berisi 488 halaman. Namun, apabila ditambah dengan jumlah halaman penjelasan Undang-Undang Omnibus Law, totalnya menjadi 812 halaman. Aziz juga menjelaskan bahwa pada saat pembahasan di Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, margin kertas masih menggunakan ukuran A4. Sementara ketika draft dibawa ke Sekretariat Jenderal DPR RI, ketentuan margin harus mengikuti standar yang disepakati. Maka, margin kertas harus diganti menjadi ukuran legal. Yang berkembang ada yang 1.000 sekian, ada yang tiba-tiba 900 sekian, tapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang ditentukan dalam kesekjenan dan mekanisme, total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman. Selain itu, Aziz menegaskan pengeditan ukuran kertas draft Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan mengubah substansi apapun yang sudah disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020 lalu. Tim Liputan Metro TV. Akhir kata, terima kasih. Ya, pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja sudah final dan telah diserahkan dari DPR ke pemerintah. Bagaimana klarifikasi DPR terkait sejumlah draft RUU Cipta Kerja yang beredar dan berbeda-beda? Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Baidowi. Selamat malam, Pak Ahmad Baidowi. Selamat malam, Mas Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, kalau kita runut ada beberapa versi, naskahnya ada yang 905 halaman, 1052 halaman, 1035 halaman, dan terakhir 812 halaman. Banyak spekulasi di masyarakat terkait ini. Apakah ini hal yang wajar, Pak Ahmad Baidowi? Ya, pertama kami ingin menjelaskan bahwa DPR hanya menerbitkan satu versi naskah yang disampaikan kepada pemerintah. Itu pun 812, kalau sebelumnya 1.000 sekian, maka kemudian disesuaikan dengan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni menggunakan kertas F4 dan sekian macam aturan teknisnya. Jadi kalau yang disampaikan Pak Ade tadi versi-versi, kita nggak tahu itu versi siapa gitu kan. Dan yang jelas sampai sekarang DPR hanya menerbitkan satu naskah yang dikirimkan kepada Presiden itu. Kalaupun ada perbedaan, itu mungkin perbedaan halaman antara yang 1.000 sekian itu dengan yang 812 itu. Kalau substansi tidak ada yang berubah gitu. Baik. Bagaimanakah kemudian Anda bisa mengklarifikasi kecurigaan sejumlah kalangan bahwa ada substansi yang hilang, ada pasal yang disunat, ada pasal yang ditambahkan? Karena kalau dari selisihnya kan, kalau dari beberapa versi itu kan ada yang 100 halaman, 200 halaman. Bagaimana Anda mengklarifikasi ini, Pak? Pertama, kami ingin sampaikan bahwa yang menjadi acuan kami adalah keputusan paripurna 5 Oktober 2020, yang mana dalam laporan Ketua Panja, Ketua Balik, dalam hal ini Pak Supratman Andi Aktas menyebutkan bahwa beliau menyampaikan kronologi semuanya termasuk keputusan-keputusan Panja dan keputusan rapat kerja. Maka kemudian yang disahkan dari paripurna itu adalah keputusan dari Panja, tidak ada
keputusan-keputusan lain. Maka kalau kemudian ada kesalahan-kesalahan teknis itu semua merujuk kepada putusan panja. Begitupun dengan fraksi-fraksi yang memberikan catatan, termasuk diantaranya fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan persetujuan dengan catatan, di antara catatannya adalah bahwa semuanya yang disetujui adalah keputusan dari panja. Apabila ada hal kesalahan ataupun kekeliruan, kekurangan, itu semua merujuk kepada keputusan panja Badan Legislasi yang sudah kita rapat sebanyak 66 kali, termasuk terakhir dengan rapat kerja bersama pemerintah. Itu yang jadi rujukan. Soal kemudian ada yang salah ketik, terus kemudian salah redaksi, itu manusiawi, tetapi tidak boleh berbeda dengan keputusan panja. Toh keputusan panja ada rekamannya, saya kira bisa dilihat. Kalau kemudian dikhawatirkan ada pembelokan pasal ataupun pembelokan substansi, bisa disandingkan dengan keputusan panja yang rekamannya itu saya kira bisa diakses publik karena rapatnya secara terbuka. Baik, tadi Anda mengatakan soal ada typo, ada kemudian juga salah ketik. Nah, ini informasi yang beredar di media online dan juga media sosial. Katanya dari naskah versi 905 halaman yang berubah ke versi 1035 halaman, terdapat perubahan frasa, penambahan frasa hingga penambahan ayat. Misalnya pada pasal 69. Begitu juga dari naskah yang 1035 halaman ke versi naskah 812 halaman juga terdapat perbedaan. Katanya ada penambahan bab 6A di antara bab 6 dan bab 7. Bagaimana kemudian ini bisa dikonfirmasi dan dijelaskan kepada publik, Pak Ahmad Baidowi? Saya tidak mengomentari yang 905 dan semacamnya karena itu bukan naskah dari kami. Sekali lagi, dalam keputusan rapat paripurna ditegaskan bahwa yang disahkan adalah keputusan panja dan keputusan raker. Maka kalau kemudian ada misalkan terkait dengan ayat-ayat yang tidak sesuai, maka harus disesuaikan dengan keputusan panja dan keputusan raker. Saya ambil contoh misalkan ya, mengenai syarat-syarat ketentuan PHK. Keputusan panjanya jelas bahwa mengenai syarat-syarat PHK bagi pekerja itu tidak ada yang berubah. Kembali ke undang-undang existing. Maka kalau kemudian setelah paripurna ditemukan penyusunan yang tidak sesuai dengan keputusan panja, ya kita sesuaikan. Yang berikutnya juga misalkan tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan di Undang-Undang 13 2003. Maka formulasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, kita lakukan formulasinya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena itu yang disahkan di paripurna. Gitu. Oke. Baik, Pak Ahmad Baidowi, kalau kita tahu bahwa proses penyusunan ini kan memang juga terbuka. Sekarang akses digital juga sangat mudah diakses oleh masyarakat. Untuk kemudian ketika ada masyarakat atau pihak-pihak yang ingin melakukan penelusuran, benarkah atau tidak ada bab atau pasal yang berganti, yang berubah atau ditambahkan, apa yang bisa dilakukan oleh mereka, Pak? Data apa yang harus dibuka dan juga prosesnya apa yang harus ditelusuri oleh publik? Jadi begini, DPR secara resmi hanya menerbitkan naskah-naskah yang bersifat resmi. Adapun bagi yang ingin menelusuri, itu bisa mengajukan surat, minta data-datanya. Itu ada semua. Bahkan kalaupun ini rutin mengikuti perkembangan rapat-rapat di panja, tidak perlu bersurat kepada DPR. Masih banyak rekamannya itu di YouTube, di media sosialnya DPR, maupun di webnya parlemen. Dan juga di TV parlemen, itu ada semua. Tidak ada kita yang mengurang-urangi karena semuanya rapat panja ini dilakukan secara terbuka. Dan ini satu-satunya undang-undang yang dibahas secara terbuka. Kalau undang-undang yang lain saya belum menemukan, pengalaman saya belum pernah ada. Jadi kalau misalkan ada yang perlu di cross check, silahkan aja cek keputusan panja tanggal sekian apa putusannya. Contoh misalkan saya sebutkan tadi terkait dengan syarat-syarat PHK. Jelas waktu itu ketika rapat tanggal 26 September kita tegaskan mengenai syarat-syarat PHK kembali kepada ketentuan undang-undang existing dan direformulasi. Kalau kemudian hasil reformulasinya tidak sesuai dengan undang-undang existing, ya kita luruskan. Karena perintah paripurnanya adalah mengesahkan keputusan panja dan juga keputusan raker. Gitu. Baik, data-data semua terdokumentasi, proses semuanya juga terdokumentasi jika memang kita merujuk pada informasi dari Anda. Lalu apakah kemudian DPR akan melakukan counter balik atau mengklarifikasi dengan bukti-bukti yang ada, yang sudah terdokumentasikan tersebut, Pak Ahmad Baidowi?
Saya kira kami kembali kepada pernyataan awal bahwa kami di DPR hanya menerbitkan satu yang resmi. Kalau yang lain-lain bisa saja mendapatkan entah dari mana, misalkan personal anggota. Bisa saja misalkan beliau mengikuti proses awal, misalkan pagi, tapi kan proses perbaikannya terus berjalan sampai siang, sore, dan semacamnya. Dan saya kira persoalan ini sudah berkali-kali disampaikan baik oleh pimpinan Balik, oleh Kesekjenan, bahkan pimpinan DPR, ya naskah resminya yang dikirim kepada Presiden. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang mau mengkonfirmasi, ya kami persilahkan aja sesuai mekanisme yang berlaku. Toh selama ini tidak ada yang kami tutup-tutupi gitu. Baik, Pak Ahmad Baidowi, sekarang kan draftnya sudah diserahkan kepada pihak pemerintah meskipun ada pakar hukum yang mengatakan ini berpotensi cacat formil. Nah, berikutnya Pak Ahmad, siapa yang nanti berkewajiban mensosialisasikan undang-undang ini? Pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian terkaitkah, DPR-kah, atau siapa? Masalahnya disinformasi terkait undang-undang ini masih sangat masif terjadi, Pak Ahmad Baidowi. Ya, sesuai ketentuan perundang-undangan, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa ada tugas pemantauan pelaksanaan undang-undang. Sosialisasi bisa dilakukan oleh kementerian-kementerian, DPR bisa juga melakukan sosialisasi sebagaimana yang ditugaskan, termasuk pula dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada klausul yang kita atur juga bahwa sosialisasi pelaksanaan undang-undang ini ada kewenangan DPR juga untuk mengawasi pelaksanaannya. Misalkan dalam penyusunan peraturan pemerintahnya, sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak simpang siur, supaya informasinya akurat gitu. Maka salah di antaranya yang secara informal seperti forum-forum yang dipimpin oleh Pak Ade ini, tetapi forum-forum yang resmi lainnya itu pasti ada karena itu perintah undang-undang. Baik, terima kasih Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi telah bergabung bersama kami di Prime Time News.